Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Maleakhi yang pertama, ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar,
dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Kan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar. Firman Tuhan semesta alam. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna,
seperti aku dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ibu Nerliana, Ibu Salma, Pak Yuda. Judul firman Tuhan pagi ini, Tuhan mengasihi Israel tapi membenci Hamas. Silakan Pastor Paul. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara ya. Saudara, luar biasa sekali, saudara ya. Tadi di Maleaki ya, karena Allah mengasihi Yakub tapi membenci Esau, saudara ya. Saudara, ini menarik ya, saudara ya. Tentu sering saya kasih buat perumpamaan ya. Wah, Yakub ini kan penipu, saudara ya. Esau ini kan berbulu, jadi Allah lebih mengasihi penipu daripada orang berbulu, saudara ya. Enggak begitu artinya, saudara. Yakub itu, ya, mengapa Tuhan lebih mengasihi Yakub, saudara? Karena Yakub itu menghargai perjanjian. Yakub menghargai perjanjian hidup, ya. Dia lebih respect, dia tahu, dia Abraham dan dia percaya, saudara. Ya, ketika kamu melihat ya ada kebenaran dan kamu percaya dengan kebenaran itu, Tuhan sayang kamu, saudara. Tapi ketika kamu melihat ada kebenaran, tidak mungkin, kamu tahu itu benar, saudara, tapi kamu takut, ya. Lalu kamu lebih mengikuti rasa takutmu, kita gini saja deh. Nah, disitulah Tuhan tidak suka, saudara. Disitulah Tuhan tidak mau. Tahu bedanya, saudara ya. Ada kebenaran, ya, dan kamu ini nggak bisa lah, nggak real. Anda nggak, ya kita ini harus hidup dalam kenyataan. Nah, karena Anda takut, saudara ya. Tadi malam ya, belajar tentang ketakutanmu ya. Dan Tuhan tidak suka. Itulah yang terjadi dengan Esau. Dia nggak mau dengan kebenaran itu. Dia tahu ada janji Abraham, tapi dia mau menggapainya dengan caranya sendiri, saudara. Janji Abraham itu. Dia mengabaikan. Sama ya, di malam itu ya. Orang-orang Israel disuruh masuk ke Kanaan, nggak mau karena takut, saudara. Malah mengintimidasi orang-orang yang tidak takut. Akhirnya Tuhan marah. Puter-puter, kamu nggak usah, pergi aja. Sama ya, saudara ya. Anda dan saya, kita punya perjanjian dengan Tuhan Yesus. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelimpahan. Tetapi, ya syaratnya adalah kamu harus mengasihi, mengampuni, dan memberkati, bukan hanya omong kosong, saudara. Kata mengasihi, mengampuni, ya kamu baru disebut bisa mengasihi, ya kalau kamu sudah berdiakonia, saudara. Kalau kamu belum berdiakonia, itu belum mengasihi. Kalau kamu sudah waktu keluar itu sudah benar-benar, ya, bukan kamu gajinya 10 juta baru ngasih 100.000 atau 1 juta, rasanya kamu sudah berdiakonia. Nggak heran, ya di komunitas kita ini pasti sudah berdiakonia, tapi benar-benar terobosan. Lah gaji kamu 10 juta, kamu baru 1 juta, rasanya udah bangga banget sudah berdiakonia. Ya, saya banyak sekali ketemu orang, ya, dia punya gaji, tetapi dia eman-eman, saudara ya, mau diakonia ya. Tadi ya dikatakan, kamu tidak memberikan terbaik, coba kalau kamu ngasih, ya kalau kasih upeti sama bupati-bupatimu itu ya, kalau lagi mau nyogok. Aduh, dulu saya pernah cerita ya, saudara ya, selama saya jadi maklar kasus itu, waduh, mungkin udah berapa miliar aja itu saya kasih ya, saudara ya, buat pesona. Suatu ketika saya melayani Tuhan kembali, saudara ya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ketika saya melayani Tuhan lagi, saudara, kemudian saya masuk ke desa yang butuh bangun sumur bor, saudara. Satu sumur bor harganya 50 juta. Itu bisa dibor sampai sedalam 50 meter ke dalam, saudara. 50 juta rupiah.
Saya harus bayangin, sudah 5 miliar saya bagi-bagikan dulu untuk tebar pesona, saudara ya. Kalau ada kasus, ada apa, anggota berapa? 10, saya beliin iPad satu-satu, saudara ya. Anggota berapa? 6. Itu apa di sana? Saya bikin komputer, saudara, bikin laptop, saudara. Anggota berapa? Wah, saya mah gampang begitu, Pak. Tebar pesona, saudara ya. Waktu saya masuk ke desa pelayan itu, saya bilang, gila ya, saya hitung itu ada 5 miliar. 5 miliar dibagi 50 juta, saudara. Bisa jadi berapa, berapa banyak itu, saudara? 100 sumur bor, saudara. Ya, kalau satu desa itu bisa bangun 5, maka saya bisa mensejahterakan 20 desa, ya, yang butuh sumur bor. Itu satu desa sumur bornya 5 loh, saudara. Ya, nanti kita akan bikin proyek ya, saudara ya. Kita akan bikin proyek sumur bor ya. Nanti ya, itu kerjanya Galarua sama Damar Kasih, saudara ya. Kita akan bikin proyek sumur bor dan Damar Kasih, saudara. Saya lagi doakan terus ya, saudara ya. Untuk Anda masuk ke Kupang, Anda masuk ke Kupang, ya, masuk sana ya, Flores, ke Flores apa? Ke eh, namanya Soe Keva itu, saudara ya. Sampai ke Atambua. Nah, di Atambua mah subur, saudara ya. Tapi dari Kupang, Soe Keva itu kamu harus bikin sumur bor, saudara. Ya, untuk supaya mereka punya air di daerah Pati itu, saudara ya. Daerah Gunung Kidul. Nah, kamu harus punya sumur bor, saudara ya. Kita nanti bikinkan, saudara ya. Bikinkan proyek sumur bor. Wah, yang bagian teknisi-teknisi, ya, teman-teman Galarua ini, teman-teman Damar Kasih, siap-siap, saudara ya. Kita akan bikin proyek itu, saudara. Saya bayangin dulu saya kalau deal ya sama ya, dulu zaman saya masih di Palembang. Waduh, saya ingat sekali ya membawa duit peti, saudara ya, buat pejabat-pejabat itu ya. Terima tangan, saudara. Ini ya, saudara ya. Lalu, untuk diakoninya pelit. Makanya saya nyesel-nyesel ya, saudara dulu ya. Dan saya bilang, mulai hari itu saya bertekad, saya nggak akan pernah kasih-kasih lagi. Saya mau untuk pelayanan semuanya. Udah setelah saya bertekad begitu, udah saudara. Nggak ada sogok, suap, udah nggak ada lagi, saudara. Semua untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu gimana? Untuk diakonia, saudara. Makanya kamu hidupnya nggak lepas-lepas. Kalau buat orang yang kamu takuti, kamu ngasih yang baik-baik, saudara. Buat ngasih pejabat, ngasih ya kan. Tapi sementara ketika kamu berdiakonia, kamu kasih sisa-sisa. Makanya kamu kere, saudara. Kamu nggak ngalamin kebosan. Ya persembahanmu itu tidak murni, saudara. Persembahanmu itu ya bukan yang terbaik dari hidupmu. Lupa itu bukan buat Tuhan, buat orang miskin. Tapi sama saja. Kalau kamu kasih ke orang miskin itu, kamu sama aja ngasih Tuhan, saudara. Kasihkan yang terbaik. Ya, persembahan yang terbaik, diakonia yang terbaik, saudara. Kamu akan ngalamin terobosan. Ya, makanya saya ngajari Anda ngasih 30% itu loh, saudara. Tak tunjukkan nih YouTube saya. Penghasilan sekian, 30% saya kasihkan ya. Saya tunjukkan di depan Anda. Saya memberi contoh terlebih dahulu, saudara. Kamu kira saya sudah omber-omber? Ya, sudah sama saja. Sama saja, saudara ya. Bukan saya sudah kaya raya. Sudah banyak. Kalau Anda cek tabungan saya nggak ada nol, nggak ada isinya. Ya, saudara ya. Nggak ada isinya tabungan saya ya, nggak ada isinya. Sehingga kalau ada orang mau utang sama saya nggak punya, saya nggak punya uang. Ya memang nggak punya, nggak bohong. Ya, nggak ada isinya. Ya lebih baik kita banyak berkarya, saudara. Cinta itu baru dibilang cinta kalau kamu sudah mewujudkannya. Aku ini jahat. Aku ini memang sama kamu ini, tapi sebenarnya aku mengasihi kamu. Tapi bohong. Sebenarnya aku ini ngasih, sebenarnya dia tuh baik loh. Tapi memang ya begitu. Ya buktinya apa dia baik? Ya hatinya memang baik. Ya buktinya apa kalau dia baik? Sampai dia memberi sesuatu, baru kamu tahu dia baik, saudara. Ya kamu sama kamu baik, sama saya nggak baik. Iya kan? Nggak urusan sama kamu baik, sama saya nggak baik kok.
Sampai dia ada buktinya apa itu kebaikan, apa itu cinta. Harus ada buktinya, saudara. Ya, saya ini hati saya mau diakuni ya, Pak. Ya, tapi ya begitu, Pak. Selalu ada kebutuhan tiap hari. Nah, itu. Makanya Tuhan suruh apa? Hasil pertama. Tuhan suruh kasih apa? Hasil pertama. Sebelum itu kemana-mana, supaya kamu jangan banyak alasan. Sebetulnya saya mau ini, Pak, tapi di tengah jalan ada ini, ada itu tadi ya. Hasil pertama. Begitu, tak, kamu kasih dulu, saudara. Supaya jangan berubah pikiran. Setelah itu cukupkan kamu dengan sisanya. Itu rahasianya, saudara ya. Setelah itu cukupkan dengan sisanya. Makanya saya nggak ngasih cuma 10%, 30%, saya tunjukkan kepada Anda. Ya kan? Nah, itu ya, saudara ya. Saudara, mengapa Tuhan lebih mengasihi Israel daripada Hamas? Mengapa Tuhan mendengar doanya orang Israel, tapi Tuhan tidak mendengar doanya Hamas dan orang Indonesia yang mendoakan Hamas? Tetap kalah Hamasnya. Ya, sekalipun wah Hamas ini sudah berkorban jihad, saudara. Prep, kata Tuhan. Sekalipun kamu bakar tubuhmu, tidak guna buat aku kalau kamu tidak punya cinta. Ya, orang Israel menerima gencatan senjata karena mereka punya cinta kepada Sandra hostage itu dia ya. Mereka berusaha melepaskan itu. Makanya begitu oke, kita kasih 50 50 50. Oke, gencatan senjata, saudara. Sebelumnya nggak mau. Kan saya sudah bilang, kamu kasih Sandra itu, maka dia akan berhenti nyerang. Nggak ada cara lain, saudara. Kasih Sandra itu, baru berhenti. Kalau kamu tidak kasih Sandra, nggak akan berhenti orang Israel itu. Dan begitu kasih Sandra 50, berhenti saudara Israelnya. Simpel kan? Begitu kasih Sandra, ya berhenti. Karena mereka lebih mencintai kehidupan daripada perang. Sementara Hamas lebih suka perang. Sekalipun berjihad pun tidak ada gunanya. Karena Hamas tujuannya membunuh orang Yahudi. Sementara orang Yahudinya tujuannya adalah supaya kita bisa hidup sama-sama di tanah yang sempit ini. Dan sebetulnya tanahnya nggak sempit-sempit amat, saudara ya. Sebenarnya tanahnya nggak sempit-sempit amat sih. Ya, kalau Anda ngelihat di Israel itu ya, yang padat ya hanya tempat-tempat tertentu. Dan Israel itu membangun di atas cadas. Ya, kalau orang Palestina nggak bisa bangun di atas cadas, nggak punya teknologinya. Orang Israel bangun di atas cadas. Lalu di atas cadas itu dia bikin infrastruktur, saudara. Bikin fasum, bikin air, bikin penampungan air, bikin apa segala macam, saudara ya. Kalau Anda lihat di Haifa itu cadas semua, saudara. Saya bayangin ya, apa ya, kalau Anda pegang tanahnya begini ya, cadas, saudara. Anda turun ya, saya turun dari mobil, saya pegang begini, cadas semua, saudara. Anda lihat ya di mall, di sentrumnya itu ada mall, saya lupa namanya, mall Century atau apa itu ya, saudara ya. Mall itu depannya batu, saudara, batu gede banget, gunung batu, ya cadas. Sampai cadas itu kemudian dipakein pakai kawat supaya jangan tiba-tiba rontok kalau ada gempa bumi atau apa, saudara ya. Ada semua, saudara, cadas. Dan Haifa, kota Haifa itu orang Yahudi membangun kota Haifa itu di atas cadas. Semua kota-kota di Israel dibangun oleh orang Yahudi di atas cadas, di atas gunung batu, saudara. Diusahakan. Mereka mencintai kehidupan. Sementara orang-orang Palestina ini hajar semua diurapan, ya kan? Saya tidak suka. Itu makanya Tuhan lebih mencintai Israel karena mencintai kehidupan, saudara. Sementara Hamasnya mencintai kematian. Makanya doanya nggak dijawab sama Tuhan. Karena mereka maunya mati, maunya bunuh orang. Sementara orang Yahudinya enggak. Tapi korbannya lebih banyak, Pak. 15.000. Ya karena dikorbanin sama Hamasnya. Itu bedanya, saudara. Itulah cinta. Bedanya cinta dengan kebencian sama-sama berkorban. Yang satu berkorban supaya ada kehidupan. Yang satunya berkorban supaya yang lain mati, saudara. Tujuannya untuk matiin, saudara. Nah, itu bedanya. Nah, apakah ada cinta yang kamu miliki di hatimu? Kamu lebih suka mencintai apa lebih suka balas dendam? Nah, pada kenyataannya orang kan lebih suka musuhnya hancur daripada dia hidup kan. Saudara, kalau saya punya musuh, saudara ya, yang mengkhianati saya,
Saya lebih suka saya hidup sukses daripada melihat musuh saya hancur. Kan pilihannya itu kan. Karena energi kamu itu terbatas. Energi kamu itu untuk kamu jatuh, dikhianati dia, terus kamu bangun lagi. Kan kamu dijebak, dikhianati. Bahkan mungkin kamu harus bangkrut, masuk penjara, ketipu habis-habisan. Lalu kamu punya energi terbatas, kamu buat balas dia, saudara. Habis nggak energimu? Habis. Kamu balas dia, habis energimu. Tapi ada orang yang saya nggak mau balas, saya lebih penting saya fokus untuk bangun. Nah, itu saudara. Kalau kamu penuh dengan kebencian, kamu pengen balas dia. Tapi kalau kamu penuh dengan cinta, saya mau bangun. Suatu ketika kamu sudah berhasil sukses, kamu tengok dia, saudara, tiba-tiba kamu marah, kamu dendam, kamu apa yang sudah kamu kumpulkan ini, sumber daya ini kamu untuk menghancurkan dia, saudara. Nah, akhirnya habis sia-sia, saudara. Nggak tenang kan hidup. Ayo nih, siapa nih yang mainan mikrofon nih? Maaf, maaf Pak, kecepatan tuh. Coba kalau kamu main, ya saudara ya, ke tempat-tempat, eh, ini ya saudara ya, ke daerah-daerah orang-orang Islam ini, saudara ya. Mereka itu pemikirannya cuman membunuh kafir, saudara. Ya, Anda pergi di Eropa, pergi ke daerah-daerah orang-orang Islam ini, mereka cuma pikirannya satu, saudara. Bagaimana mereka mendominasi dunia ini. Ya, tapi kalau Anda pergi ke tempatnya orang-orang ya kafir, mereka berpikir apa? Bagaimana supaya kita bisa hidup panjang, supaya kita ada damai, ya kan? Kan beda banget ya, saudara ya. Yang satu katanya agama damai, tapi pengen semuanya, kalau perlu kita perang bunuh-bunuhan, ya kita akan berdamai, kita akan wujudkan damai di muka bumi, sekalipun kita harus bunuh-bunuhan. Tapi yang satu, ya, yang katanya bukan agama damai, kafir, tapi dia bilang apa? Oh kita nggak bisa damai ya? Kenapa sih kita nggak hidup sama-sama aja? Ayo imigran datang sini hidup damai sama saya. Indonesia itu sama saja ya saudara ya, Rohingya di Hamas yang jauh di Batu. Malah katanya si Menteri Luar Negeri bilangnya kita tidak berkewajiban menolong Rohingya, padahal tetangganya sendiri, saudara. Nah inilah falsafah Arab. Kalau falsafah Jawa bilang apa, saudara? Ya, tetangga itu lebih dekat daripada saudaramu, saudara. Ya, falsafah Jawa itu, saya tinggal di Jawa ya, tetanggamu itu lebih dari saudaramu. Kalau kamu ada apa-apa, yang nolongin pertama tetanggamu dulu, saudara. Sementara saudaramu entah jauh di mana, ya. Apalagi saya ya, di Belanda. Tetangga saya ini orang Syria sama orang Rumania, saudara. Kita baik-baik, kita kalau masak enak-enak, istri saya pasti kirim ke tetangga. Kalau ada apa-apa, mereka dulu yang nolongin kita. Nggak mungkin kakak saya dari Indonesia datang kemari bisa nolongin saya. Nggak mungkin, saudara. Iya kan? Lah, orang Indonesia jauh-jauh ditolongin, tetangganya sendiri orang Rohingya nggak ditolongin, saudara. Alasannya macam-macam, katanya bikin ulah. Dari 1.000 orang Rohingya, berapa sih yang bikin ulah? Paling cuma 4-5 orang saja, saudara. Ya 4-5 orang ini yang disingkirkan, yang lain diterima. Sama dengan orang-orang Arab pada kesini, gitu ya, orang-orang Islam ke sini. Yang bikin ulah dari 20 juta, paling cuma 1 juta orang. Ya dipulangnya yang 1 juta ini, saudara. Itu yang terjadi di Eropa. Beda ya cara berpikirnya kafir dengan orang beragama, saudara ya. Orang Indonesia kan beragama. Bodoh. Cintanya itu palsu orang beragama itu, saudara. Cintanya palsu. Karena apa? Di framing sama agama dogmanya. Makanya tadi malam saya ajarkan. Apa sih yang namanya mengasihi musuh? Banyak orang cintanya palsu. Takut. Tapi ngomongnya cinta. Makanya paling gampang indikatormu tentang cinta adalah diakonia, saudara. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Pengampunan diakonia. Berkatilah musuhmu, saudara. Berilah makan.
Nggak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara lain. Kamu kalau diakonia itu harus sampai "Uh," baru tuh namanya diakonia, baru namanya korban. Kamu gaji 10 juta, baru ngasih 1 juta, itu bukan diakonia. Kelewatan malah kalau kamu udah ngasih. Ya kan? Malah kelewatan kalau kamu udah ngasih. Gaji 10 juta, kamu dipek semua diri semuanya, 1 jutanya kamu udah mau kasih, itu namanya kelewatan. Kalau bisa dilebihin. Saya kasih contoh nih, 30% ya. Tak tunjukkan ke depan mata Anda, saudara. Nih, 30% ya. Itu saudara ya, baru 30%. Nanti saya ajarin lagi nanti ya. Begitu saudara, itulah namanya cinta. Itulah sebabnya Allah lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Karena Yakub itu putra yang terbaik, saudara. Dia tahu menghargai makna kasih karunia. Dia tahu. Nah, kamu tahu nggak arti janji diakonia, janji di dalam sedekah itu? Kamu percaya nggak? Kamu ngasih nggak? Lalu kamu nanggung-nanggung kok. Begitu kamu urusan polisi diperos, kamu keluar juta-juta buat polisi. Jangan sampai, jangan mau, saudara ya. Diakoniamu yang gila, saudara. Nanti semua yang gitu dihalau dari hidupmu. Percaya saya, saudara. Anda tidak perlu, apa namanya, membelanjakan sesuatu yang bukan roti, katanya kan. Mengapa kamu membelanjakan sesuatu yang bukan roti? Lah itu nyuap, ya nyogok, gitu ya, saudara ya. Kamu tidak akan sampai terjadi itu kalau kamu diakonia rajin, semua urusanmu akan dipermudah, saudara. Oh, tapi saya sudah setahun Pak diakonia apa ya? Kamu baru setahun. Sementara yang 40 tahun kamu pelitnya minta ampun. Yang rajin, tekun dan setia. Jangan nyogok Tuhan. Kamu lagi ada masalah, kamu diakonia. Terus ada masalah, nggak ada masalah. Ada masalah pun tetap diakonia. Ya. Lagi kurang pun tetap diakonia. Dari situlah Tuhan tahu hatimu. Karena itu harus berulangan ya, saudara ya. Harus ada berulangan sampai menjadi gaya hidupmu. Itulah bukti dari cinta, saudara. Saudara yang sudah berdiakonia dengan rajin di tempat ini, saudara yang rajin, tapi belum mengalami terobosan itu. Anda cek dulu. Ya, mungkin diakoniamu kamu belum masih tanggung-tanggung. Gajinya 10 juta, nyumbangnya ke Damaris cuma 100.000. Pelit amat. Pelit amat kamu, saudara. Ya kan? Jangan begitu, saudara ya. Anda harus tunjukkan hmm, kepada Tuhan dan kepada sesama, saudara ya. Nggak usah dipamerkan, tapi kamu tunjukkan bahwa saya konsisten, Tuhan. Ya, saya konsisten lebih dari yang semestinya. Saudara, saya, Tuhan akan berbesar takaran, saudara. Kita nggak tahu kapan benih itu nanti tiba-tiba terubus, kapan tiba-tiba itu berbuah lebat sekali, dan kamu tidak bisa sampai nggak kehitung lagi berkatmu, saudara. Kita nggak tahu kapan itu terjadinya. Tapi kalau kamu nanamnya dikit ya, ini tulangan itu besar sekali. Kamu cuma nanam ya sekedarnya lah, baru tumbuh mati. Kamu kan nggak tahu mana yang tumbuh, mana yang enggak. Baru tumbuh mati, baru tumbuh mati, baru tumbuh mati. Apalagi kamu nabuhnya ke tempat, kasihnya ke pendeta yang hedonisme lagi. Aduh, kamu dibohongin lagi hari sama dia, saudara ya. Sama saja, tidak guna. Sementara pendetanya ini tidak menghargai kasih karunia itu. Tidak menghargai kebenaran. Ya kan? Ya takut. Ngajari Anda takut lagi. Kemarin ada jemaat, ada komunitas kita yang dipaksa tanda tangan untuk keluar dari keanggotaan gereja, saudara ya, gara-gara ikut komunitas kita ya, saudara ya. Saya geli kemarin di ya, kalau saya usah rahasia ya, kalau saya kita omongin. Ada gereja datengin ke anggota komunitas kita, lalu anggota komunitas kita dipaksa tanda tangan keluar kita di atas meterai, saudara ya. Dipaksa keluar dari gereja itu, saudara ya. Kucluk juga nih gerejanya ya. Kucluk juga. Karena saya nggak ngerti ini cara berpikir gereja-gereja ini ya, saudara ya. Nah itulah. Terus gimana saya tanya sama istri, iya tanda tangan nih dengan senang hati. Iya dengan senang hati. Kalau itu berarti gereja nggak benar, ngapain kamu sana lagi? Jangan bilang, oh iya, bilang aja dengan senang hati. Ya, dengan senang hati, saudara. Nggak apa-apa. Aneh gereja kok aneh. Ya, dipaksa keluar. Ya, dulu Om Yahya Silas, saudara ya, di KPPS Lawi. Ini orang kalau doain orang pasti sembuh, saudara ya. Ada jemaatnya bikin salah.
Salah kepada organisasi, bukan kepada Tuhan. Lawong ini gereja, ya di Adiwarna mau bikin gereja GPPS Adiwarna, saudara. Di sebelahnya GPDI. Nah, si orang ini pikiran ini kita gereja sama gereja, masa kita saingan sih? Ini pikirannya lugu ya, seperti dia tuh nggak ngerti, saudara ya, bahwa memang pemerintah sengaja melokalisir semua gereja jadi satu tempat, supaya kalau dibakar tuh jadi satu, saudara ya. Tujuannya begitu. Memang dilokalisir, kayak di Brebes itu ya, 6 gereja jejeran, saudara ya. Di Brebes itu ya, Salatiga itu ya, 4 gereja, kompleks satu, saudara ya. Memang begitu tujuannya. Nah, orang ini nggak ngerti, saudara, dia nggak mau tanda tangan. Lah terus pemerintah bilang, lah ini orang Kristen aja nggak mau tanda tangan kok. Kan digituin, saudara. Wah, kaget pengurus gereja ya. Wah, orang ini semua marah, bilang ini orang ini harus dipecat dari gereja. Om Silas bilang apa, saudara? Wah, pada marah-marah. 2 jam sini orang misu-misu tok yang ngamuk ya, saudara ya. Saya cuma dengar, saya kan masih SMP kelas 3, SMA kelas 1 ya waktu itu ya. Saya nggak ngerti apa-apa, jadi saya cuma nonton aja mereka, saya ke sana, dia ke sana. Nah, saya jengkel juga ya sama orang ini ya, saudara ya. Wah, kita dulu bilang, ini pengkhianat, pengkhianat. Apa kata Om Silas, saudara? Tuhan itu ya domba yang hilang dicari. Lah kita domba sudah di dalam malah diusir keluar. Gimana sih? Om Silas bilang itu, saya kaget. Saya cerita sama papi saya ya. Papi saya kaget juga. Hebat sekali ini orang ya. Papi saya tadinya marah, saudara ya. Tapi setelah dia mendengar kata Om Silas, hebat sekali ini orang ya. Itu ya majelis gereja itu sudah ngomong, kalau orang ini dapat ini, Om, kalau orang ini tidak dipecat, saya keluar Om dari gereja ini, saya tidak mau di gereja ini lagi Om. Orang-orang ini udah ngomong begitu, saudara ya. Om Silas jawabannya apa, saudara? Tuhan Yesus itu ya domba yang hilang dicariin supaya masuk ke kandang. Lah kita ada domba di kandang malah diusir keluar. Gimana sih? Ini orang-orang kaya, soko guru ya gereja, yang bangun gereja yang Silas, saudara ya. Ini kalau udah dipecat, saya keluar Om dari gereja ini Om. Udah sudi saya satu gereja sama ini. Jadi kamu jelas ngomong gitu, diem mereka semua, gak ada yang keluar. Saudara, nggak ada yang keluar. Orang ini ide apa, saudara? Ya kamu jangan pelayanan dulu, kamu tetap di sini saja. Tapi kamu jangan pelayanan. Tadinya orang ini khotbah segala macam, saudara ya. Kamu jangan pelayanan dulu, supaya yang lain reda marahnya. Orang ini juga ngawur ya, saudara ya. Sok pinter juga. Saya juga jengkel, saudara. Tapi saya juga jengkel. Kupluk orang Kristen dan sompong, dia bilang papi saya ya, sompong ini orang Kristen ya. Lah memang dapat isinya di situ, ya dapat isinya di situ lah gimana. Tapi begitu dengar jawabannya Om Silas itu, papi saya kaget, dan saya cerita ya kan, papi saya nggak pernah ke gereja ya, cuman dia selalu kita update informasi di gereja. Dia kaget, wah orang hebat ini. Dia bilang sama ya, kamu ya lihat ini orang hebat ini. Itu saudara, gereja itu seharusnya begitu, rumah Tuhan, bukannya malah dipecat. Itulah saudara ya, cinta itu baru keluar cinta kalau sampai dia melakukan. Kalau cuma ngomong sebenarnya kita itu mengasihi kalian, buktinya apa? Makanya paling gampang apa? Diakonialah yang terbaik. Itu bukti kamu mencintai Tuhanmu, saudara. Berikan yang sebaik-baiknya, yang terbaik. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.